Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustin Soraya. Saya adalah CPNS di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. Jabatan saya adalah analis kerjasama dan permodalan. Berikut ini adalah video laporan aktualisasi saya dalam rangka mengikuti Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 22 yang diselenggarakan oleh Puslatbang KDO Delan Samarinda. Setelah saya melakukan identifikasi isu-isu yang ada dalam pekerjaan saya, maka didapatlah prioritas isu yang perlu segera diselesaikan, yaitu kurang optimalnya pelaku UMKM yang bermitra di toko modern. Dari itulah, maka kegiatan aktualisasi ini ialah peningkatan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di toko modern, yang saya bagi dalam beberapa kegiatan, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam beberapa tahap kegiatan, di mana dalam tahapan kegiatan aktualisasi ini akan mengimplementasikan nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Kegiatan 1 ialah mengumpulkan data-data pendukung kegiatan aktualisasi. Saya berkoordinasi dengan atasan saya sekaligus mentor saya mengenai data apa saja yang saya perlu dan apakah dari data tersebut ada yang bersifat rahasia atau penting. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan kerja saya dan meminta data pelaku UMKM tahun 2021. Dari data-data pelaku UMKM tahun 2021 yang berdasarkan NIB, pelaku UMKM yang berpotensi bermitra di toko modern berjumlah 1.729 yang terdiri dari kelompok usaha kuliner dan industri kecil. Dalam aktualisasi ini, pelaku UMKM yang menjadi target sampling saya ialah para anggota ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman Kota Bontang. Oleh karena itu, saya pun berkoordinasi dengan Ketua ASMAMI, yaitu Bapak Khoirudin. Saya pun berkoordinasi dengan Ibu Ana terkait dengan data-data toko modern Kota Bontang yang ada di bidang perdagangan. Kegiatan kedua, membuat form pertanyaan untuk toko modern dan pelaku UMKM. Saya berdiskusi dengan mentor saya mengenai pertanyaan apa yang akan diajukan kepada toko modern dan pelaku UMKM. Saya juga berdiskusi dengan rekan kerja saya yang telah berpengalaman dalam pendampingan pelaku UMKM di toko modern. Hasil dari diskusi saya tuangkan dalam 2 bentuk. Untuk toko modern dalam bentuk hard copy dan pelaku UKM dalam bentuk Google Form. Dalam form pertanyaan yang saya buat, terdapat pertanyaan tentang pengetahuan narasumber mengenai Permendak nomor 23 tahun 2021 pasal 7 tentang pemerintah mewajibkan toko swalayan atau peritel modern menyediakan ruang usaha atau ruang promosi bagi UMKM sebanyak 30% dari total luas area pusat perbelanjaan. Kegiatan 3, melakukan monitoring dan sosialisasi ke toko modern dan pelaku UMKM. Sebelum melakukan monitoring dan sosialisasi, saya menyiapkan surat perintah tugas resmi yang ditandatangani atasan saya, sehingga ketika melakukan monitoring dan sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh toko modern. Dalam melakukan pengajuan pertanyaan kepada narasumber, dalam hal ini penanggung jawab toko, saya sekaligus melakukan sosialisasi Permendak nomor 23 tahun 2021. Dari 9 toko modern yang menjadi sampling saya, yaitu Toko Gunung Mas Swalayan, Toko Pisang Mas, Juna Aryamat, Hopmat, Karya Sakti, Toko Berkah, Eramat Bontang 1, Indomaret Imam Bonjol, dan Farasnek. Ternyata belum ada yang mengetahui Permendak tersebut dan kondisi ruang usaha untuk pelaku UMKM di toko modern tersebut masih di bawah 10%. Dan mayoritas persyaratan oleh toko modern bagi pelaku UMKM ketika ingin bermitra ialah memiliki PIRT dan produk tidak boleh sama dengan produk yang telah bermitra terlebih dahulu. Kemudian saya berkoordinasi dengan Bapak Khoirudin, Ketua ASMAMI, untuk meminta tolong membagikan link Google Form kepada anggota ASMAMI. Dan saya mendapat 56 orang responden yang mengisi Google Form. Hasil dari pengisian para responden di Google Form itu diketahui bahwa 63% pelaku usaha sedang bermitra dengan toko modern, dan sebanyak 29,6% belum bermitra dengan toko modern, dan sebanyak 7,4% yang pernah bermitra dengan toko modern.
Pelaku UMKM yang memiliki PIRT atau izin edar produk sebanyak 83% dan yang memiliki sertifikat halal 49%. Padahal itu persyaratan utama untuk bermitra dengan toko modern. Dan kendala utamanya kurangnya ruang usaha yang disediakan toko modern. Dan untuk toko modern yang bersifat waralaba seperti Indomaret, Eramat, dan Alfamidi mengharuskan pelaku UMKM untuk mendaftarkan langsung ke kantor cabang provinsi. Dalam setiap kegiatan aktualisasi ini, saya mendokumentasikannya dalam bentuk foto, video, maupun laporan. Setelah melaksanakan wawancara narasumber di toko modern dan mendapatkan pengisian Google Form dari responden, maka saya menganalisa hasilnya dan membuat laporan untuk kemudian disampaikan kepada atasan saya. Atasan saya yaitu Bapak Dr. Andes Yusran, MPD, Kabid sekaligus mentor saya, akan mengevaluasi dan memberikan arahan-arahan yang sangat membantu saya melaksanakan aktualisasi ini. Demikian kegiatan aktualisasi saya yang di dalamnya terdapat implementasi nilai dasar PNS yaitu berakhlak. Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah untuk meningkatkan kemitraan pelaku UMKM dengan toko modern sesuai dengan Permendak nomor 23 tahun 2021 diperlukan sosialisasi lebih lanjut agar toko modern dapat menyediakan ruang usaha lebih luas dari yang telah ada saat ini. Kedepannya saya akan membuat grup WA untuk para penanggung jawab toko modern sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring dan membagikan informasi terbaru. Sedangkan untuk pelaku UMKM yang belum memiliki PIRT dan sertifikasi halal, yang dimana pelatihan itu akan diselenggarakan dinas saya pada bulan Agustus, saya akan berusaha memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik untuk pelaku UMKM, terutama dalam pelatihan sertifikasi halal. Dikarenakan saya telah memiliki sertifikat pendamping proses produksi halal, sehingga saya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku UMKM. Terima kasih.